Kabel laut fiber optik Palaparing Timur sudah digelar sepanjang 4.557 km. Setelah proses penggelaran, PT Palapa Timur Telematika memiliki tanggung jawab dalam proses pengoperasian, pengawasan, dan pemeliharaannya. Untuk menjaga konektivitas, PT Palapa Timur Telematika rutin melakukan langkah preventif. Salah satunya adalah kegiatan monitoring kabel laut. Untuk mencegah jaringan kabel optik bawah laut terputus akibat aktivitas turun naiknya jangkar kapal di sekitar jalur kabel, salah satunya dengan sistem alarm MOCIS, yaitu memonitoring ais dari kapal-kapal di sekitar kabel kita. Melalui monitoring ais ini kami dapat mengetahui apabila dalam radius 1 km ada kapal yang mendekati jalur kabel, akan ada informasi berupa sinyal. Sinyal itu kemudian dikonversikan dalam bentuk alarm dan akan kami terima real time selama 24 jam. Sedangkan untuk kapal yang tidak dilengkapi dengan AIS seperti kapal nelayan 5 GT atau 8 GT, kami menjalin koordinasi dan komunikasi dengan KSOP untuk menghimbau dan menjauh dari jalur kabel PTT. SGI sebagai salah satu perusahaan yang ikut berkontribusi dalam penggelaran dan pemeliharaan Palaparing Timur memiliki beberapa peran penting dalam menjaga konektivitas. Saya Taryono sebagai Vice President untuk SGI, khususnya di bidang managed service. Pemeliharaan kabel laut di Palaparing Timur ini pertama adalah kita menyediakan gudang. Yang kedua adalah menyediakan standby vessel untuk restorasi. Yang ketiga tadi untuk melaksanakan restorasinya termasuk perizinannya. Itu kira-kira untuk kabel putus. Sebenarnya untuk monitoring ini kita gunakan dengan sistem yang kita bangun sendiri, itu dengan data-data AIS. AIS itu adalah Automatic Identification System, itu adalah semua kapal seharusnya sesuai dengan peraturan di Indonesia itu harus menggunakan seperti GPS lah ya. Itu semacam GPS, jadi suatu alat yang bisa mengidentifikasikan keberadaan kapal tersebut. Jadi dari situlah kita tahu bahwa kabel itu mendekat jalur kabel. Pada umumnya kita mencegahnya adalah kapal itu akan menurunkan jangkar itu kalau speednya akan menurun. Jadi misalnya 2 knot, nah itu kalau 1 kilo sebelum jalur kabel udah kita cegah. Jadi maksudnya kalau di daerah-daerah yang rawan itu kita call agar kapal itu tidak berhenti di jalur kabel laut ya, sehingga tidak menurunkan jangkar yang umumnya, karena 60-70% itu kerusakan kabel di dunia itu akibat jangkar kapal, kira-kira gitu. Pertama adalah kita ngukur, kita tes kabel itu biar ketahuan titik putusnya di mana, dan dari titik putus itulah kita nanti akan tahu koordinat kabel, perkiraan kabel putus, sehingga mempercepat untuk pelaksanaan kabel putus atau titik awal kapal restorasi ya, melaksanakan restorasinya dengan tepat. Nah, yang kedua untuk memonitor juga titik putus itu dengan sistem ini ya, dengan sistem ini bisa kita lihat, kita shot dengan cepat apabila gangguan kabel putus itu disebabkan oleh kapal yang berais. Raja Panjaitan selaku manajer monitoring menjelaskan bagaimana sistem AIS bekerja dalam mendeteksi kapal yang berada di sekitar jaringan Palaparing Timur. Saya Pak Raja Panjaitan dari PT Sarana Global Indonesia. Di sini posisi saya sebagai manajer monitoring. Seperti di Timika, jika ada yang masuk area guard zone 500 kiri dan 500 kiri dan 500 kanan, ini akan terdeteksi di sini. Dan ini info kapalnya. Kita koordinasi dengan seperti yang di Timika ada Pak Togi, atau ada tim kita juga yang regional
Dan dia akan koordinasi ke Pak Togi untuk segera intercept ke kapal tersebut. Peran dari KSOP juga penting untuk menjaga kabel laut di wilayah muara pesisir, seperti yang dilakukan oleh Togi Manurung selaku KSOP di wilayah Pomako Timika. Selamat siang, nama saya Togi Manurung dari instansi kantor unit penyelenggara pelabuhan Pomako. Tugas utama saya sehari-hari yaitu di bidang lalu lintas angkutan laut, yang mana tugas pokok satu pelayanan arus bongkar muat di kapal, terus pengawasan pelayaran semua kapal-kapal kita harus awasi yang mana mereka sandar di mana, untuk tempat amannya kita harus kasih tahu. Saya di sini sudah bertugas di kantor instansi kurang lebih 10 tahun 5 bulan. Awal mulanya pas pembangunan kabel optik milik Palaparing Timur ini, kalau tidak salah itu sekitar 3 tahun lalu, itu pas pemasangan itu kita belum dilibatkan langsung, cuman hanya waktu itu kapal kalau masuk kita awasi penyambungan pemasangan kabel di depan dermaga ini. PTT saat ini memiliki 22 segmen jalur kabel laut. Salah satu jalur yang paling sibuk perairannya adalah di Agats Timika. Sehingga KSOP perlu melakukan patroli langsung di sepanjang jalur kabel. Sekarang posisi kita di Pelabuhan Pomako, tepatnya tanggal 29 November 2021, yang mana pas hari ini kita lagi patroli kolam bandar untuk menghindari kapal-kapal dari lokasi alur kabel optik. Posisi sekarang kabel itu ada di tengah-tengah kali ini. Jadi setiap kapal mau masuk, itu kita arahkan supaya lego jangkar itu agak ke pinggir, menghindari dari kabel optik tersebut. Biasanya yang masuk ke sini yang paling banyak itu kapal nelayan, yaitu satu bulannya bisa sampai 200-300 kapal. Sementara kapal kargo bisa satu bulan itu hanya 15 atau paling sedikit 10 kapal tiap bulannya. Kita patroli sambil sosialisasi ke kapal-kapal itu per 3 hari. Satu minggu berarti 2 atau 3 kali satu minggu. Kalau kita patroli, karena teman-teman biasanya itu tantangan satu soal cuaca. Cuaca itu kalau gelombang kita tidak terlalu jauh sampai ke muara. Terus tantangan yang lain itu kadang ya macam kapal-kapal nelayan ini kita sudah ingatkan, tapi ya itu kadang pura-pura lupa. Karena mereka juga memang mungkin juga karena sudah stres di laut dengan ombak, masuk langsung asal lego jangkar aja. Mereka di kapal ikan. PTT dan KSOP setempat juga rutin melakukan sosialisasi di setiap landing point kepada masyarakat, nelayan, dan para pemilik kapal di sekitar pelabuhan. Selamat siang, Kep. Siang. Saya sendiri dari kantor Sabandar Umum. Bapak ini dari PTT yang punya kabel optik di area pelabuhan ini. Kami kedatangan kami sosialisasi sama Bapak, memberitahukan bahwa titik koordinat kabel yang ada di pelabuhan ini, depan dermaga ya. Mungkin lembaran titik koordinat sudah pernah Bapak dapat? Belum. Kapan Bapak terakhir datang sini? Masuk atau baru masuk? Inilah baru bongkar, baru selesai. Berarti baru masuk ke sini atau sebelum? Sudah lama. Sudah 2 tahun kemarin ada, tapi kami itu hanyut tadi itu Pak. Iya. Saya di jangkaran di sini ya. Iya. Jauh hanyut lagi. Kan saya kasih tahu karena memang arus di sini kan kencang, jadi makanya laras. Terus saya ingatkan tadi supaya pindah lagi ke tempat aman dari kabel. Oke Bapak, nanti tanda tangan. Iya. Di sini ya. Iya. Itu ada 2 kabel, yang satu arah Timika Dobo sama Timika Agats. Jadi ada 2 titik jalur kabel itu ada ini. Yang ini di mana dia posisinya? Posisinya sebelah kiri. Yang mana dia? 47.431 Ini ya? ya. Satu lagi?
Ini kan semua ini. Ini yang kedua. Ini kan panjang mulai dari laut muara tembus sampai ke atas. Sampai ke darat. Jadi ini semua bukan hanya satu dua. Ini kabel satu. Semuanya ini kabel ini ya? Jadi titik-titik itu diambil titik koordinatnya. Jadi Bapak harus menghindar buang jangkar sini. Kalau berlayar di atas tidak masalah. Iya. Cuman jangan lego jangkar di pas titik koordinat ini, sama dengan titik koordinat yang kabel arah agats. Nah, lewat Google. Mungkin kalau Bapak ada HP bisa fotokan supaya lebih jelas karena ini agak gelap. Pas di samping Tongkang Meratus, terus sampai ke muara. sana. Nanti bisa Bapak ikuti ini. Kalau di sini aman. Jadi tadi pagi Bapak ini kapal ini posisi agak di depan, lego jangkar. Tapi karena arus kencang, laraslah sampai ke mendekati kabel. Nah, tadi pagi sekitar jam 11 ya, atau jam berapa, saya sudah kasih pindah. Saya datang ke kapal, kasih tahu Bapak ini nakoda ini bahwa supaya menghindar dari kabel pindah posisi ke sini. Saya pun paling takut, apalagi sudah diultimatumkan begini ya. Pak Gafar pun kemarin sudah berikan pandangan kalau di belakang Meratus jangan, di situ ada apa katanya kabel itu. Ya. Tapi titik koordinatnya saya nggak tahu. Nah kalau begini Jadi, kan saya paham. Jadi kemarin mungkin belum pas kita dapat ketemu Bapak karena kita kan bukan tiap hari patroli. Mungkin pas kemarin kita masuk Bapak belum masuk. Nanti kan bisa saya berikan informasi sama kawan-kawan. Titik di sini kabel. Jadi, kami kasih lebih titik koordinat 4 ya, supaya nanti teman grup kapal Bapak kasih masing-masing satu ini lembaran titik koordinat. Oke, Kep, baik. Terima kasih atas waktunya, Kep. Sama-sama Pak. Terima kasih.